Welcome to apa? Budret dan sakit kepala datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Sabar, intro dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Francisca. Saya Naufal Haidar Alvarez. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tugas kimia tentang golongan 5A. Golongan 5A. Penitogen adalah unsur kimia golongan 15 atau 5A di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan nitrogen dan golongan pentel. Golongan ini terdiri dari unsur nitrogen, fosforus, arsen, antimon, unsur radioaktif bismut, dan unsur sintesis yang radioaktif moskovium. Nitrogen dengan lambang N adalah unsur non-logam dari grup 15 atau 5A pada tabel periodik. Nitrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak berasa yang merupakan unsur paling melimpah di atmosfer bumi dan merupakan bagian dari semua makhluk hidup. Fosfor adalah mineral penting yang ditemukan di setiap sel tubuh manusia. Zat ini masuk dalam kategori makromineral sama seperti kalsium, natrium, magnesium, kalium, klorida, dan belerang. Artinya, tubuh membutuhkan mineral ini dalam jumlah yang cukup besar. Unsur golongan 5A. Arsenik. Arsenik secara kimiawi memiliki karakteristik yang serupa dengan fosfor dan sering dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai reaksi biokimia dan juga beracun. Arsenik dan beberapa senyawa arsenik juga dapat langsung tersublimasi berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cairan terlebih dahulu. Antimon. Antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik, konduktivitas, dan panasnya lemah. Zat ini menyuap dari fasa padat. Bismut. Bismut merupakan logam dengan kristal trivalen. Ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimoni. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas tinggal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. Sifat fisika. Sifat keperiodikan N, nomor atom 7, konfigurasi elektron He2S pangkat 2, 2P pangkat 3. Jenis non-logam, wujud gas. Sifat keperiodikan P, nomor atom 15, konfigurasi elektron Ne3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Jenis non-logam, wujud padatan putih seperti lilin dan padatan merah. Sifat keperiodikan AS, nomor atom 33, konfigurasi elektron Ar3D pangkat 10, 4S pangkat 2. Jenis metaloid, wujud padatan kuning dan padatan hijau. Sifat keperiodikan SB, nomor atom 51, konfigurasi elektron Kr4D pangkat 10, 5S pangkat 2. Jenis metaloid, wujud padatan kuning dan padatan putih perak. Sifat keperiodikan BI, nomor atom 83, konfigurasi elektron Xe4Fe14. Densitas padatan N 1,30 atau min 252 derajat Celcius. Jari-jari kopalen 75, energi ionisasi 14,53, elektronegativitas 6,0. Densitas padatan AS 2,03 titik 5,78. Jari-jari kopalen 121, energi ionisasi 9,81, elektronegativitas 2,0.
Densitas padatan Sb 5,3 titik 6,69. Jari-jari kovalen 140, energi ionisasi 8,64, elektronegativitas 1,9. Densitas padatan Bi 9,77, jari-jari kovalen 155, energi ionisasi 7,28, elektronegativitas 1,9. Sifat kimia 1. Nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil dan sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. 2. Fosfor. Fosfor putih bersifat racun dan dapat larut dalam CS2. Fosfor merah tidak bersifat racun dan tidak larut dalam C2. Fosfor tidak bereaksi dengan air. Fosfor bereaksi dengan oksigen dan klor. 3. Arsen. Arsen bersifat racun ketika dipanaskan. Arsen akan cepat teroksidasi menjadi oksida arsen. Arsen bereaksi dengan halogen, asam pengoksida pekat dan alkali panas. 4. Antimoni. Antimoni yang berupa logam biru putih bersifat stabil, sedangkan antimoni kuning dan hitam merupakan logam yang tidak stabil. 5. Bismut. Bismut akan membentuk nyala biru ketika dibakar dengan oksigen. Kelimpahan unsur di alam. Unsur nitrogen kurang lebih 75,5%, fosfor 0,12%, arsen 0,01%, antimon 4 kali 10 pangkat min 8%, bismut 0,00002%. Kelimpahan unsur di alam. Nitrogen terdapat dalam jumlah lebih banyak di udara. Karena ikatan rangkap 3 terdapat di antara atom nitrogen, maka terbentuklah gas N2 yang kurang reaktif sehingga lebih banyak ditemukan di alam. Senyawa fosfor sebagai besar ditemukan di dalam batuan sedimen, terutama dalam bentuk fosfor. Arsen AS merupakan senyawa alami sebagai bagian dari tanah, air, dan batuan yang terutama banyak terdapat pada beberapa jenis batuan yang mengandung CO dan Pb. Bismut ditemukan sebagai logam asli dan dalam biji seperti bismutinit dan bismit. Sumber komersial utama bismut adalah sebagai produk sampingan dari pemurnian biji timah, tembaga, timah hitam, perak, dan emas. Antimoni banyak ditemukan di pegunungan yang kaya akan batuan mineral logam. Kandungan antimoni terbesar berada pada batuan berjenis stibnit, yang merupakan sumber utama dari antimoni. Kegunaannya, nitrogen digunakan untuk mengontrol tungku atmosfer selama pemanasan dan pendinginan logam. Nitrogen juga digunakan untuk membuat berbagai bahan peledak, termasuk amonium nitrat, nitroglycerin, nitrogliserin, dan yang lainnya. Fosfor selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan gigi. Arsen kegunaannya sangat bervariasi, antara lain pada industri pemerasan tembaga dan timbal sebagai bahan pengisi pembentukan campuran logam, industri pengawet kayu bersama tembaga dan krom, industri cat, dan keramik. Antimon. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Bismut. Bismut umumnya digunakan untuk membuat logam paduan agar lebih bermanfaat karena sifatnya yang ketas. Adapun bismut yang digunakan dalam kosmetik, pigmen, dan beberapa obat-obatan. Yang paling terkenal adalah bismut subsalisilat yang digunakan untuk mengobati diare. Iya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.